Duh, rame nih. Saya dibilang ngefitnah lagi. Ini datanya dari Belanda nih. Fitnah, fitnah, fitnah. Saya kasih tahu ya, supaya biar tidak ada dusta di antara kita. Ya, biar selesai semuanya, tidak ada polemik. Biarkan nasab Wali Songo ini diurus sama zuriyahnya sendiri. Robito Alawiyah cukup fokus ngurusin keluarga Ba'alawi saja. Biar gak ada fitnah. Biar gak ada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Subang sedang setanah di mana saja Anda berada. Kali ini Said Zulfikar Al-Idrisi kemudian memberikan sebuah jawaban terhadap orang-orang yang sepertinya menyerang beliau dengan membuat dianggapnya membuat fitnah soal nasab Wali Songo. Dimana sebelumnya memang ada pernyataan dari Said Zulfikar yang mengatakan bahwa yang memasukkan nasab Wali Songo dalam satu garis nasab yang disandarkan kepada Malik Said Malik Amul Faqih itu diduga atau kemungkinan itu adalah seorang sejarawan, bukan ahli nasab, seorang berkebangsaan Belanda, Van den Bauer, itu yang kemudian disebut oleh Said Zulfikar ini. Lantas ada yang kemudian menanggapinya bahwa itu tidak benar. Nah, inilah yang kemudian diklarifikasi kembali oleh Said Zulfikar dengan sebuah ulasan. Seperti apa ulasannya kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin, rame nih. Saya dibilang ngefitnah lagi. Ini datanya dari Belanda nih. Fitnah, fitnah, fitnah. Saya kasih tahu ya, supaya biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi ada satu kitab yang dipakai rujukan oleh Robito Alawiyah untuk menentukan, memutuskan ketersambungan sebuah nasab keluarga Ba'alawi. Namanya Syamsul Dhahirah. Nah, di situ ada keterangan di bab keluarga Abdul Malik. Nih, coba lihat nih. Di situ ada tulisan Van den Broek. Coba lihat ini. Ini adalah monogram silsilah keluarga Ba'alawi, keluarga Habaib yang disusun oleh Habib Muhammad bin Hasan Al-Aidid. Ini versi Robitoh, sumbernya dari kitab Syamsul Dhahirah. Coba kita lihat di bagian bawah sendiri, pojok paling bawah sebelah kanan. Di situ tertulis bahwa kitab Syamsul Dhahirah ini adalah kitab pedoman pokok bagi kantor pusat Robitoh Alawiyah dalam menentukan suatu qabilah. Jadi jelas yang mengatakan Wali Songo adalah keluarga Ba'alawi, zuriyah Alwi Amul Faqih, itu sumbernya dari Van den Broek. Nah, ini nih orangnya, Van den Broek. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini biar Al-Quran saja yang bicara. Van den Broek ini bukan cuma orang fasik, tapi kafir, orientalis. Dia memang tugasnya merusak Islam. Masih percaya kalau Wali Songo itu Azumat Khan? Masih percaya kalau Wali Songo itu Ba'alawi? Makanya menurut saya paling aman biar selesai semuanya, tidak ada polemik. Biarkan nasab Wali Songo ini diurus sama zuriyahnya sendiri. Robito Alawiyah cukup fokus ngurusin keluarga Ba'alawi saja. Biar gak ada fitnah, biar gak ada polemik, biar gak ada konflik. Biar tidak ada informasi yang silih genje. Apa silih genje itu? Silih genje. Ini parah nih. Tenang. Simpang siur.
biar tidak ada informasi yang berbeda. Kan banyak ya, banyak habaib yang menginformasikan tentang nasab Wali Songo ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan Wali Songo ini habaib marganya Azomat Khan. Ada habib yang mengatakan ini yang memasukkan data Wali Songo adalah ahli sejarah, bukan ahli nasab. Dan hanya ditulis sampai Abdul Malik. Abdul Malik ke bawah nggak ditulis. Tapi di monogram silsilah yang ditulis oleh Robito Alawiyah itu ditulis. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan tidak punya data Wali Songo. Yang lucu, ada yang mengatakan Wali Songo ini tidak punya keturunan. Nah, ini kan silih genje. Jadi informasi tentang nasab Wali Songo antara Habib satu dengan Habib lainnya itu beda. Antara habaib dengan Robito Alawiyah itu juga berbeda. Ya, nah ini sudah nggak. Makanya harapan kami ya, Robito Alawiyah harus tegas, harus bisa menyelesaikan polemik ini agar tidak berkepanjangan. Yang jelas, Wali Songo adalah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang keturunan Imam Hasan, ada yang keturunan Imam Husain. Nasab Wali Songo biarkan diurus oleh zuriyahnya sendiri. Biar tenang negara kita. Negeri kita yang kita cintai ini ya, tenang, tentrem, damai. Ayolah kita hidup berdampingan yang enak, penuh dengan kasih sayang, tidak saling menjatuhkan. Ya, budaya-budaya jahiliyah itu jangan dihidupkan di Indonesia. Ayo kita jaga bareng ya negeri kita, NKRI yang kita sayangi dan kita cintai ini. Kita jaga bareng, kita jaga kerukunannya. Masih banyak PR jauh lebih besar yang harus diutamakan, yang harus dipikirkan bareng-bareng. Kita selesaikan bareng-bareng. Ya, jika kita melihat bagaimana ya analisa ya, atau kajian ya sejarah yang diperlihatkan oleh Sayyid Zulfikar ini dengan mencoba melihat secara kritis ya kitab rujukan dari para Bani Ba'alawi ini atau para habaib ini, memang ya patut dipertanyakan. Kenapa? Karena ya ulasan tentang sejak kapankah ya Wali Songo ini masuk dalam nasab Ba'alawi ini itu hanya ditulis oleh kitab. Yang kitab itu yang tadi disebut oleh Sayyid Zulfikar itu adalah kitab yang ditulis oleh habaib juga. Jadi memang penting untuk kemudian dilihat karena keturunan Wali Songo itu juga memiliki ya silsilah nasab yang mereka juga jaga sejak dari dulu. Nah, memang menjadi penting ini harus disandingkan ya supaya bisa membuat terang ya mana sebenarnya data yang paling kuat. Ya. Yang jelas bahwa dalam sejarah bangsa kita ini memang tidak bisa dipungkiri banyak andil ya para peneliti-peneliti Belanda yang itu jelas kepentingannya adalah bagaimana melanggengkan dominasinya di Nusantara ini dengan segala macam cara yang mereka lakukan. Ya, salah satunya adalah membuat ya, rekayasa terhadap sejarah bangsa ini dengan maksud politik divide et imperanya. Sehingga memang ini penting untuk dilihat secara kritis. Yang jelas bahwa ini adalah ranah ilmiah ya. Kita berharap bahwa nanti ini betul-betul muaranya adalah ilmu pengetahuan yang bisa diukur dengan kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah akademik. Karena ya masing-masing punya referensi yang terukur, yang sahih menurutnya, dan karenanya memang harus diuji mana rujukan yang paling kuat. Yang jelasnya bahwa Wali Songo tentu punya pencatatan tersendiri dan dia ya tentu tak membutuhkan pengakuan dari kelompok lain terkait dengan nasab mereka sampai ke Rasulullah, karena
dia juga punya catatan. Semoga ini semua menjadi pelajaran bagi kita semua, dengan harapan bahwa nanti betul-betul ada muarah ya yang bisa membuat semakin terang polemik habaib ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.